Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng saya Elsa Faradila, pejuang lawan koruptor alias pelakor. Oke, sebagai seorang caleg kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya tidak haus akan ilmu nih, khususnya ilmu politik. Makanya kali ini saya mengundang seorang politisi Gerindra untuk mencari tahu nih bagaimana dinamika politik di Indonesia saat ini. Langsung aja kita sambut Mas Andi Wijaya. Halo Mas Andi. Ya, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Menurut Mas Andi dinamika politik di Indonesia saat ini kayak gimana sih Mas? Ya wajar ya, karena kita kan bentuk pemerintahnya republik gitu. Jadi salah satu ciri republik itu kan adanya pemilu. Jadi kalau adanya pemilu, kemudian ada semacam ini, apalagi pemilunya langsung ya, rakyat berpartisipasi milih, rakyat terlibat, kalau ada semacam dinamika politik seperti ini ya wajar gitu. Yang penting dalam suasana keteduhan, tidak ada saling serang, ya, apalagi tidak ada hukum yang dilanggar ya Mas? Apa tidak bisa ada hukum hukumnya dibelok-belokin bisa Mas? hukum dibelok-belokin ya nggak boleh juga. Oh nggak boleh juga, ya. sebenarnya ya Mas ya? Boleh ya. Yang Oke. dibelokin yang mana nih? Oh yang mana? Karena kan Iya, kemarin iya. lagi rame Mas, biasa Iya, lah ya. iya, Namanya iya. netizen Indonesia tuh sekarang kritis gitu loh Mas. Iya, iya, Nah tapi kalau Mas Andi sendiri ngelihat kalau tipe pemilih Indonesia nih saat ini seperti apa sih Mas? Pemilih Indonesia ini kalau ngomong secara terbuka ya, pertama adalah melodramatik. Jadi suka mendayu-dayu, suka ada kejutan-kejutan apa nih lebih ditunggu ya. Dan lebih ke melihat ke glorifikasi. Glorifikasi itu ini kira-kira yang menang siapa nih? Aroma-aroma kemenangannya. Jadi lebih ke sana gitu. Meskipun yang pemilih kritis juga banyak. Jadi yang memilih dalam tanda kutip dia berpikir gagasannya seperti apa, visinya seperti apa, target pencapaiannya seperti apa, banyak juga gitu. Tapi lebih banyak ya itu tadi gitu. Jadi pemilih kita ini melodramatik ya menurut saya gitu. Karena jadi banyak hal, bisa dari karena tingkat pendidikan, bisa karena kulturnya gitu. Jadi itu yang kita lihat. Melihat kertas suara itu aja udah bingung gitu, saking banyaknya. Banyak gitu. banget. Jadi mereka ya kadang-kadang nggak terlalu fokus pada itu. Jadi ya yang menurut dia cocok, suka, sesederhana itu pemilih Indonesia itu. Gitu. Jadi itu salah satu juga yang menjadi strategi kami gitu. Karena kita melihat tipologi pemilih. Gitu. Tipologi pemilih kita yang tadi melodramatik dan tidak terlalu detail. Oke. Dalam membedah visi atau misi calon. Nah, jadi ya terkadang ya satu sisi kita harus lakukan pendidikan pemilih, sisi yang lain kita lakukan kerja-kerja pemenangan. Nah ini yang kita harus balance ya dalam menjalankan dua fungsi itu. Gitu. Oke, karena tipe pemilih Indonesia tadi Mas Andi bilang katanya suka kejutan-kejutan. Iya. Apakah itu jadi salah satu strategi Gerindra atau bukan Gerindra, salah satu strategi Pak Prabowo nih yang kemarin tiba-tiba tara, ini dia cawapresnya gitu. Ya itu kan karena udah ditunggu-tunggu, karena kalau nggak segera disampaikan dikira nanti wah belum siap, wah ini mungkin Gibrannya nggak mau gitu. Padahal kenapa mundur itu kan karena Pak Zulkifli Hasan waktu itu masih di luar negeri. Jadi koalisi ini kan salah satunya PAN ya, ketemunya Pak Zul masih di luar negeri. Gak mungkin kita gelar rapat tanpa Pak Zul gitu. Oke. Jadi kita tunggu sampai hari Sabtu. Nah Sabtu rapat, Minggu diumumkan itu, Minggu sore ya, Minggu malam. Malam. Gitu. Nah terus hari Rabunya ini daftar gitu. Jadi persiapan ya karena kan ada banyak tempat ya. Salah satu yang paling besar harus persiapannya gede itu ya di Indonesia Arena itu gitu. Jadi itu yang memakan waktu lama, kita persiapkan secara matang agar di hari terakhirnya bisa maksimal kita lakukan gitu. Apakah last minute ini memang jadi salah satu strategi juga nih Mas dari koalisi? Ya kita memanfaatkan waktu aja, kalau strategi sih enggak gitu. Kalau udah mungkin kemarin, karena kan terbiasa kayak gitu ya. Iya. Dulu juga gitu, Pak, waktu 2019 itu di hari terakhir. Iya. Ya, jadi malam hari deklarasi, paginya itu daftar. Gitu. Ini relatif nggak terlalu terburu-buru menurut saya.
Bahkan dulu di hari terakhir itu Pak Jokowi sempat pergantian iya. cawapres gitu. Kami nggak bukan dalam rangka strategi, tapi karena memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sih. Jadi agar persiapannya maksimal dan bisa berjalan dengan lancar dan tertib gitu aja. Oke, banyak netizen yang nanya nih Mas, kenapa sih kok waktu deklarasi malam-malam yang terkesannya mendadak itu, yang kejutan itu, kok Mas Gibran nggak ada? Mas Gibran ini kan masih wali kota Solo. Oke. Beliau ada tugas pasti, nggak ada tugas pun harus ngantor. Ini bukan soal ada tugas atau enggak, tapi status beliau hari Senin kan harus ngantor. Kalau enggak harus ngajukan cuti. Kayak misalkan hari ini, dan itu semua penyelenggara negara. Gitu. Misalkan menteri hari ini mau dampingi Pak Prabowo kan harus cuti, ngajukan cuti dulu. Nah itu kan etika dan memang aturannya seperti itu. Jadi kita nggak mau membebani Mas Gibran untuk ada di situ, ya. Bahkan kesininya aja baru tadi malam ke Jakarta. Jadi selesaikan tugas-tugas beliau di Solo, baru malam harinya berangkat ke Jakarta. Jadi soal itu aja, bukan karena kan dua-duanya ini penyelenggara negara ya. Kalau Pak Prabowo kan di Jakarta, jadi agak fleksibel waktunya lah. Hari Minggu malam masih oke, masih bisa gitu. Hari ini pun harus ajukan cuti. Jadi soal itu aja sih Mbak, bukan karena keputusan sepihak. Nggak ada. Loh, nggak ada sepihak karena kan Mas Gibran juga sowan tuh hari sebelumnya kan hari Sabtu tuh ke ketum-ketum partai melakukan sowan. Setelah Pak Zul pulang, disowanin semua tuh ketum partai Pak Mas, dan itu kan secara tersirat beberapa ketum partai menyatakan, misalkan Pak Zul di IG-nya Bismillah Mas Gibran misalnya, itu kan udah ada clue, udah obvious gitu ya sebenarnya Mas. Ketemu Mas AHY, ketemu Pak Erlangga, bahkan di Rapimnas Golkar sudah dikukuhkan dan nggak menolak. Mas Gibran kan menerima tuh di Rapimnas Golkar, jadi ya karena soal itu aja sih. Gitu. Justru itu agak maju. Awalnya diumumkannya agak belakangan aja. Iya. Nah, saya juga nggak tahu nih para ketum partai kok. Nah, segera gitu ya. Akhirnya memang lebih bagus gitu sih gitu. Meskipun setelah itu kok nggak tampil berdua juga baru hari ini gitu. Oke Mas. Nah, kalau misalnya kemarin kan katanya Mas Gibran sempat sowan juga kan sama ketua-ketua umum partai. Sebenarnya saat sowan itu Mas Gibran udah resign belum sih dari PDI, apa masih statusnya? Gimana status Mas Gibran sekarang? Sampai sekarang sih setahu saya belum ya, tapi sudah pamit ke Mbak Puan kan, menghadap ke Bu Mega, nggak tahu bertemu dengan Bu Mega atau enggak, ketemunya dengan Mbak Puan. Kalau mundur, saya rasa nggak mundur ya, tapi nggak tahu nih apakah pamitnya ini apakah pamit untuk mundur atau enggak, sampai sekarang belum, tapi setahu saya sampai sekarang belum. Oke. Dan ini menurut saya pernah terjadi juga ya, dulu 2004 misalnya Pak JK ini kan kader Golkar. Iya. Golkar waktu itu punya calon sendiri, Pak Wiranto dan Salahuddin Wahid, tapi Pak JK tetap maju dengan Pak SBY. Itu 2004. 2014 terulang lagi. Ini yang ngajak Pak Jokowi, ngajak Pak JK yang kader Golkar, mantan ketua umum Golkar. Gitu. Waktu itu kan 2005 terpilih ketua umum Golkar Pak JK. Jadi duet dengan Pak Jokowi dan nggak mundur dari Golkar. Jadi kalau kayak gitu tuh dianggap padahal Golkar dukung Prabowo 2014. Iya betul Mas. Jadi dianggap kayak udah biasa, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, walaupun sebenarnya secara mungkin kalau orang luar melihat secara etika kurang baik mungkin ya Mas ya. Mungkin, tapi kan itu menjadi kesepakatan antara pimpinan partai dengan person. Ya, Mas Gibran dengan pimpinan partai. Kalau dua-duanya oke, nggak ada masalah. Bukan sesuatu hal yang rumit gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau misalkan PDIP nggak bolehin, ya udah secara otomatis kalau daftar dari bukan dari PDIP dianggap mundur. Karena ada yang ngomong kayak gitu ya, itu hak partai mungkin memberhentikan atau memecat gitu. Kan yang bikin rame nih mungkin karena background dari Mas Gibran yang anaknya Pak Jokowi gitu ya Mas ya. Betul. Nah, tapi dari koalisi sendiri sebenarnya sudah memikirkan belum sih Mas dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan nih dengan Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo? Sudah. Nah ini kita mungkin juga perlu mengedukasi masyarakat ya. Mungkin masyarakat pada ngomong soal politik dinasti. Iya. Gitu. Prinsipnya begini, politik dinasti ini kan dalam sejarahnya muncul karena kekerabatan. Tapi dasarnya penunjukan.
Oke. Misalnya dulu Pak Soeharto pernah nunjuk namanya Mbak Tutut, Siti Hardianti Rukmana, itu jadi mensos. Nah itu baru politik dinasti karena bapaknya ngangkat anaknya jadi menteri. Gitu. Oke. Prinsipnya itu dulu. Nah tapi kalau pilpres kan masyarakat yang menentukan. Jadi kalau masyarakat menganggap wah saya nggak mau Ya nggak usah anaknya dipilih. presiden ya nanti akan berkuasa, jangan dipilih. Nah itu jawabannya itu jangan dipilih. Dan ini kan memenuhi semua persyaratan ya. Setelah keputusan Setelah MK. ya, setelah putusan MK. Dan putusan MK ini mohon maaf nih ya. Iya ya. Putusan MK ini kan berlakunya tidak untuk seluruh masyarakat. Artinya misal begini, untuk perpajakan yang semua masyarakat kan membayar atau mungkin keputusan apa. Ini kan keputusan yang menurut saya opsional, bukan mandatori yang berimbas ke seluruh warga negara Indonesia harus mentaati peraturan itu, enggak. Hanya sebuah persyaratan capres. Ujungnya ya kalau nggak mau nggak usah dipilih sama itu. Oke. Itu yang saya maksud sebenarnya kita ini bukan politik dinasti gitu. Politik dinasti itu kalau prinsipal mengangkat orang kerabatnya, istri atau anaknya, nah itu baru politik dinasti. Jadi kami memahami itu betul, dasarnya itu ya, bukan politik dinasti. Yang kedua ya sebenarnya memang ada komplain-komplain ya yang nggak setuju. Ya kita sudah monitor juga yang nggak setuju itu ya memang dari kubu lain. Gitu. Okay. Kalau di pemilih Prabowo kita survei secara cepat nggak ada masalah, Mbak. Begitu. Oke, siap. Kini mungkin minum dulu kali ya Mas ya. Ya. Biar seger. Nah Mas, katanya nih kalau pasangan Prabowo dan Gibran ini, kata netizen tuh saling melengkapi katanya. Bisa dijelaskan Mas maksudnya saling melengkapi dari sisi mana? Pertama dari sisi Usia udah pasti kan, senior dan junior gitu. Pak Prabowo ya kaum senior lah ya ini. Kalau Gibran milenial dan Gen Z itu udah pasti lah, melengkapinya di situ gitu. Gibran di pemerintahan, di eksekutif, ya. Meskipun sama-sama di eksekutif tapi kan pernah terpilih gitu. Okay. Di Jawa Tengah. Jadi perpaduan itu aja gitu. Pak Mas Gibran di Jawa Tengah udah lama gitu. Nah Pak Prabowo ini kan campuran ya, daerah Manado dan daerah Jawa gitu. Tapi dari kecil banyak tinggal di luar negeri gitu dan terus di Jakarta gitu. Jadi sisi kulturnya juga lain. Paling perpaduannya itu aja sih. Jadi lebih yang paling mencolok ya senior junior. Iya. Gitu. Tapi kalau dari ini sih aku penasaran aja Mas, kalau dari respon koalisi waktu Pak Prabowo mau, oh ya cawapresnya Gibran, itu sempat terjadi pro kontra di internal nggak sih Mas? Masing-masing awalnya kan nyodorin nih. Iya. Misalkan PAN Erick Thohir. Oh iya Pak Erick. Ya, terus Demokrat ngusulin Khofifah. Golkar nyodorin Pak Erlangga ya. Terus PBB ada sendiri tuh Pak Yusril. Iya. Gitu. Tapi kan setelah ditunjukkan data-data, mereka berembuk, akhirnya diambil keputusan Gibran nggak ada masalah. Bahkan hari Minggu itu cepat banget itu ngumpul terakhir, rapat terakhir memastikan siapa nih yang mau didorong, Gibran, nggak ada masalah itu. Jadi aklamasi aja, nggak ada yang keberatan. Karena ada aja netizen yang biasalah kompor ya Mas, saya bilang itu kasihan banget tuh pas lagi deklarasi muka-muka yang di belakangnya pada kayak tertekan, katanya gitu Mas. Emang ada apa Mas di belakangnya? Nggak ada, ya gimana, Pak Prabowo kan terlalu serius. Preskon di depan media kan nggak mungkin yang sebenarnya cengeng-cengeng. Jadi ya udah tetap serius gitu kan. Jadi tertekan mah enggak gitu. Jadi justru mereka menunggu memastikan Gibran terumumkan gitu. Oke, gitu. siap. Memastikan agar jangan sampai keseleo lidah, jangan sampai salah sebut, jangan sampai salah, iya, ya kan? Tahu nyebutnya misal Kaisang gitu kan jadi heboh nanti ya. Jadi itu aja sih, lebih ke sana. Oke, Mas. Itu. Nah kalau ngomongin Mas Gibran nih, kan seperti yang kita ketahui kalau misalnya Mas Gibran ini baru memimpin daerah, itu tingkat kota baru 2 tahunan ini Mas. Terus juga belum pernah
langsung maksudnya ibaratnya langsung loncat ke level nasional nih Mas. Kalau dari Mas Andi sendiri gimana ngelihatnya? Kan experience-nya penting juga Mas. Benar, jadi begini. Pertama adalah posisi Mas Gibran sebagai wapres, jadi bukan presiden. Yang kedua, dia meskipun di daerah, tapi kepala daerah itu tetap berkomunikasi dengan legislatif. Oh, oke. Jadi bagaimanapun juga pengalaman beliau di Solo itu sudah menunjukkan pengalaman yang cukup lah ya. Jadi Gibran berhadapan dengan DPRD Kota Solo ini sudah menjadi bekal, nilai plus. Ya nilai plus gitu. Jadi Walaupun hanya 2 tahun Mas. Ya, tapi kan sudah melewati 2 APBD. Oke. Anggaran APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah, sudah melakukan komunikasi. Sebenarnya ya kepala daerah itu soal itu saja gitu. Justru menurut saya lebih susah untuk menjadi kepala daerah karena dia langsung turun langsung nih kepada Grassroots. kepada masyarakat gitu. Paling tidak kalau di struktural pemerintah beliau juga pimpin ya, camat, lurah, itu juga sama nanti di level nasional juga seperti itu, akan pimpin nih gubernur, akan pimpin bupati misalnya gitu. Jadi menurut saya forumnya udah cukup gitu. Yang penting itu tadi, makanya alasan minimal sudah pernah menjabat kepala daerah itu penting gitu. Ini kan soal bagaimana keterampilan memimpin di struktural pemerintahan gitu. Kalau usia mungkin bukan pengalamannya, tapi soal senioritasnya kali ya. Kalau 40 ke atas itu meskipun belum pernah memimpin sebagai kepala daerah. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi kalau tetap kalau nanti Mas Gibran akan jadi Wapres terpilih, ya nggak ada masalah gitu. Karena udah punya pengalaman tadi. Oke. Gitu. Kalau misalnya nih Mas Gibran officially keluar dari PDI Perjuangan, itu Mas Gibran akan diusung dari partai mana berarti Mas? Nah itu nggak tahu. Oh itu terserah Mas Gibran? Iya terserah Mas Gibran mau kemana. Belum ada desas-desus Mas? Belum ada. Oh gitu. Kemarin sempat ke Golkar tapi sepertinya tidak ya, sampai sekarang Mas Gibran masih ya nggak ada berita-berita keluar, bilang ke kami juga nggak ada gitu. Tapi udah pamit ke partainya. Mungkin akan memberikan kejutan lagi gitu ya Mas ya? Mungkin itu kali. Nah Mas, ini ada isu Mas, kenceng banget di luaran kalau misalnya karena cawapresnya Gibran, jadi Golkar dan Demokrat itu katanya akan keluar dan membuat poros baru. Nah itu benar nggak Mas? Mas Andi sempat dengar nggak isu Keluar itu? dari koalisi? Iya, Nggak akan ada. bikin ini baru. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau misalnya Golkar sama Demokrat bikin koalisi baru, Bisa. presidensial threshold-nya Cukup. cukup kan Mas? Ya. Dengar? Nggak ada. Nggak dengar? Nggak dengar. Ih rame banget Mas itu di luar. Mungkin di luar iya, tapi di pimpinan koalisi nggak ada. Oh gitu. Saya nggak pernah dengar. Maksudnya bukan pimpinan koalisi, artinya mungkin elit-elit dua partai ini ya nggak ada mendengar. Saya nggak dengar. Kalau di luar mungkin iya. Oke. Masyarakat atau apa bisa. Tapi kalau sampai terjadi itu bagaimana Mas? Ya itu kita serahkan ke masing-masing partai gitu. Kan Pilpres ini kan soal figur. Figur yang surveinya tinggi cuma 3 sampai sekarang ya. Iya. Dan itu nggak bisa dibendung gitu, nggak bisa direkayasa gitu. Ya Pak Anies, Ganjar, dan Prabowo. Gitu. Jadi kalau mau bikin ini kan pasti harus cari figur yang paling tidak mendekati itu. Itu susah. Dan pendaftaran hari ini terakhir ya Mas, Hari jadi kayak terakhir. kecil kemungkinan Kecil terjadi. kemungkinan dan mereka udah sertakan sebagai partai pengusung ke Prabowo Gibran, jadi nggak mungkin lagi gitu. Oh, ya. Kayak tidak akan terjadi pengkhianatan lagi ya Mas. Nggak ada lah. Oke Mas, kalau hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan sekarang gimana Mas? Baik, komunikasinya Seadanya? lancar. Oh Ya. lancar. Lancar tuh artinya begini, sampai sekarang ya saya lihat kita nggak pernah ada konflik dengan PDIP. Perang dingin? Iya dulu ada. Oh, gitu. Iya. Sekarang kita menganggap ya itu hal biasa dalam dinamika politik ya. Iya. Gitu. Jadi Justru politik kalau nggak ada kayak gitu nggak seru ya Mas ya? iya gitu. Kita udah biasa lah dinamika kayak gitu. Dan Pak Prabowo kalau nggak salah sempat minta waktu ke Bu Mega memang, Iya. menjelang pendaftaran. Tapi Belum. ya belum ada jawaban ya sudah. Gitu. Iya. Mungkin sibuk Gitu. Bu Mega Ya, gitu ya. Oke. Atau nunggu momentum Iya, ya, menunggu nunggu agak reda kejutan. dulu, gitu. Biar selesai dulu nih pendaftaran atau apa kita nggak ngerti gitu. Iya. Gitu. Yang jelas langkah-langkah untuk silaturahmi tetap dilakukan Pak Prabowo.
Keren. Nah Mas, pertanyaan terakhir nih, seberapa optimis sih Mas untuk Prabowo dan Gibran di pemilu 2024 nanti? Sangat optimis. Kali ini saya merasakan animonya tuh lain Oh gitu. dibanding 2014, 2019, dan ini 2024 ya. Ini Apa karena koalisinya rame jadi enggak, dulu juga rame 2014 rame juga gitu. Tapi ini kok semacam saya merasakan tuh lancar gitu, urusan-urusan, kemudian persiapan-persiapan itu nggak banyak gangguan. Kalau dulu banyak gangguan. apa karena ada figur Pak Jokowi di balik itu juga Pak? Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tepatnya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Jadi itu yang saya lihat. Tapi yang kedua ini yang menurut saya yang membuat kami optimis. Jadi membuat kami optimis itu karena itu tadi. Jadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu tinggi. Oke. 81% menurut salah satu lembaga survei. Nah itu yang menjadi pegangan kami. Artinya kan kita harus merebut hati pemilih yang 81% ini, gitu. Itu yang kita rebut, gitu. Jadi Pak Ganjar Mahfud dan Pak Prabowo merebut hati itu. Jadi kalau yang nggak puas ya kita biarkan, gitu. Tapi yang puas ini yang kita rebut. Dan menurut saya dengan adanya Pak Gibran, Mas Gibran ke kami ya itu cukup mengonfirmasi kalau ya Jokowi atau pendukung Jokowi itu berada di pihak kami gitu. Oke, Gitu. siap. Terima kasih loh Mas Andi Oke, atas sama-sama, waktunya. Mbak Ya Elsa. ampun, habis dari KPU langsung ke sini. Semoga lancar Iya, semua iya, urusannya iya, ya Mas iya. ya. Amin, Sehat amin, selalu. amin. Terima Yo, thank you, kasih. Oke, In People, terima kasih sudah mendengarkan nih bincang-bincang ilmu baru dan isu-isu baru nih terkait Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Saksikan terus Pocil di YouTube In Today Media, In Today, In People's Way. Bye!